Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga kita selalu istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah. Sehingga kita tidak mengabaikan kehidupan kita, agar kita itu selalu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pagi hari ini hubungan antara jin, malaikat, dan iblis setan. Ya kan? Nah, coba dibaca tuh. Jin yang Coba baca. Mana? Mana dulu baca? Jin yang patuh taat kepada Allah adalah malaikat. Jin yang langgar kepada Allah adalah iblis syaitan. Ya. Jadi apa hubungan jin, ya, malaikat, dan iblis, ya kan? Nah, jin itu ada dua macam itu. Ada jin yang patuh taat kepada Allah. Itu namanya malaikat. Nah, jadi jin yang ingkar kepada Allah adalah namanya iblis setan. Nah, jadi kalau orang perlakuannya itu selalu disenangi oleh orang, tidak membuat masalah dalam kehidupannya sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah mengikuti jin yang patuh taat kepada Allah, adalah malaikat taat kepada malaikatnya. Kenapa? Malaikat itu ada malaikat ratib dan atib, mencatat pekerjaan yang baik dan yang buruk, gitu ya. Setiap saat, setiap waktu, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang terpikir oleh kita, itu semuanya dicatat oleh malaikat itu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, manusia ini termasuk manusia yang patuh apa taat kepada Allah apa enggak. Kalau taat dan patuh kepada Allah, dia harus selalu melakukan hal-hal yang paling baik, ya kan? Pasti dia adalah mengikuti perintah Allah. Nah, jadi sejenis malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila jin yang ingkar itu kepada Allah, iblis setan, itu selalu membuat susah. Jadi setiap tindakannya, ucapannya, perilakunya selalu membuat susah orang atau menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Itu namanya sejenis iblis setan. Nah, lihat saja perilaku manusia. Kalau dia menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, ya kan, membuat masalah, itulah dia manusianya, manusia yang mengikuti iblis setan itu. Kita lanjut, coba tuh. Katanya abang tuh katanya. Ya. Aku.
Opi. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Maksudnya, jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Di dalam surat 7 ayat 204. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, nih, siapa yang baca Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Tidak boleh kita main-main. Dengarkan baik-baik. Dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Sudah mendengarkan, kita tenang, sudah mendapatkan rahmat. Maksudnya dibacakan Al-Quran itu, kita diwajibkan mendengar. Jadi gunakanlah pendengaran kita. Kemudian memperhatikan sambil berdiam diri. Baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Misalnya si Hanan nih, sholat nih. Dia tidak berdiam diri, keliling-keliling atau muter-muter. Itu tidak boleh. Itu tidak memperhatikan. Harus diam kalau kita berdiri itu. Baik-baik dalam sembahyang, ya kan? Di luar sembahyang. Terkecuali dalam salat berjamaah, ya, salat berjamaah makmum itu membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayatnya. Jadi apabila imam membaca Al-Fatihah, kita diam, kita dengarin. Kalau siapa imamnya sudah membaca Al-Quran, ayat, maka baru kita membaca Al-Fatihah. Ini aturannya supaya kita menjadi manusia yang ikut malaikat yang tadi. Tapi kalau kita tidak mengikuti yang malaikat, kita sembarangan aja. Sedang sholat, pergi aja kemana-mana. Muter-muter jalan. Tidak boleh. Ini tata tertib untuk menjadi manusia yang dicatat oleh malaikat perbuatannya. Lanjut, baca. Mana nih? Aku. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Maksudnya, manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan, dan memahami kebenaran. Ya, di dalam surat 8 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarral dawab indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Kata Allah, sesungguhnya. Sesungguhnya ini. Allah itu tidak main-main. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya kepada sisi Allah ialah orang. Binatang yang Allah ia adalah orang-orang yang peka dan tuli. Jadi binatang itu bukan kucing aja yang dituduh, bukan kambing, bukan kerbau, tetapi adalah orang yang punya kuping, peka dan tuli dan tidak mengerti apapun. Kalau kita tidak belajar, kita tidak ngerti apapun, apalagi tidak baca Al-Quran, tidak ngerti apapun. Maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, dinasihati tidak mau mendengarkan, menuturkan, mengucapkannya, dan memahami kebenaran. Dinasihati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya, tidak mau dengar. Ini adalah sejenis manusia
binatang yang seburuk-buruknya. Jadi kita jatuh, derajat kita menjadi binatang. Nah, jadi jangan sampai derajat kita jatuh seperti binatang. Gunakanlah pendengaran dan penglihatan hati dan pikiran kita itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi kalau yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan. Lanjut. Tuh. Siapa tahu? Nenek. Benar. Oh, kalau dulu. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang apa nih? Yang tidak menggunakan akalnya. Yang tidak menggunakan akalnya. Ya, ini surat 10 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana linafsin antu mina illa biiznillahi wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina ya'qilun. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau orang beriman itu ada seizin Allah. Prosedurnya beriman itu harus seizin Allah. Tidak bisa hanya kita mengatakan saya beriman. Tidak, harus seizin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaannya kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang yang tidak berakal pasti tidak beriman. Tetapi kalau orang yang berakal tapi tidak menggunakan akalnya, samalah dengan orang yang tidak beriman. Jadi oleh sebab itu punya akal, digunakan akal itu supaya kita beriman, percaya kepada Allah. Apa ya? Lanjut, tuh baca tuh. Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengakui bahwanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Ya. Apa ini? Tidak. Oh, itu. Ya, di dalam surat mana tadi? Kami tidak akan menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, jadi kata Allah, Al-Quran itu diturunkan tidak akan menjadi manusia itu menjadi susah. Ya kan? Nah, kemudian Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka itu diberikan peringatan dengannya. Dan supaya mereka itu mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah ini surat 20 ayat 2. Ya kan? Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya itu kami tidak akan menurunkan Al-Quran kata Allah dan malaikat kepadamu, kepada manusia agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran itu bukan membuat orang jadi susah, gitu ya. Terus Al-Quran ini adalah penjelasan. Nah, jadi Al-Quran itu memberikan penjelasan yang sempurna bagi manusia. Kalau manusia tidak membaca Al-Quran, bagaimana mau bisa mendapatkan penjelasan? Ya kan? Jadi penjelasan yang sempurna itu adalah Al-Quran. Kita harus percaya kepada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu.
Dan supaya mereka diberikan peringatan dengannya. Nah, diberikan peringatan itu supaya manusia itu selalu berada di jalan yang lurus. Jangan belok-belok. Jangan sesuai dengan keinginan setan dan nafsunya. Tapi sesuailah dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Dan supaya mereka itu mengetahui bahwasanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi kalau kita punya akal, ambil pelajaran dari Al-Quran itu. Kenapa peringatan-peringatan Allah itu ada di sana? Kalau kita menginginkan misalnya kehidupan dunia dan akhirat, kita selamat dari api neraka, maka Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Ya, sampai di sini saja dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.